Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Fatmawati. Kali ini saya akan mempresentasikan komunikasi efektif untuk mendukung perkembangan bahasa anak. Yang pertama adalah latar belakang. Komunikasi pada dasarnya merupakan kegiatan penyampaian pesan. Proses tersebut melibatkan dua pihak yang berkomunikasi yang masing-masing bertujuan membangun suatu makna agar keduanya memahami atas apa yang sedang dikomunikasikan. Berdasarkan teori dalam aliran behavioristik yang diprakarsai oleh B.F. Skinner yang menyatakan bahwa lingkungan memberi pengaruh utama bagi perkembangan bahasa anak. Kemudian ada prinsip pembelajaran bahasa pada anak. Yang pertama ada anak. Anak perlu dirangsang untuk dapat saling bercakap-cakap satu dengan yang lainnya. Kemudian ada orang dewasa, tutor atau pendidik, menggali dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga anak dapat berpikir aktif. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan tempat anak berada harus merupakan lingkungan yang aktif, yaitu lingkungan yang kaya dengan bahasa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama, anak berada di dalam lingkungan yang positif dan bebas dari tekanan. Yang kedua, kita bisa pandang mata anak saat berbicara. Kontak tersebut mendorong anak aktif berbicara, menunjukkan sikap dan minat yang tulus pada anak. Yang ketiga, menyampaikan pesan verbal diikuti dengan pesan non-verbal. Yang keempat, melibatkan anak dalam komunikasi. Kemudian yang kelima, gunakan ejaan yang benar, hindari ejaan yang dibuat-buat. Keenam, bicarakan apa yang benar-benar dilakukan dan dialami anak. Yang ketujuh, beri respon yang lebih banyak atas pertanyaan anak. Kedelapan, gunakan tata bahasa yang benar dalam berbicara. Ini penting karena anak peniru yang unggul. Kesembilan, betulkan kesalahan bahasa anak dengan lembut baik dalam pengucapan maupun susunan. Dan yang terakhir, hindari memaksa anak untuk menghafal kata. Selanjutnya, strategi komunikasi efektif untuk mendukung perkembangan bahasa anak. Komunikasi efektif adalah adanya saling memahami apa yang dimaksud oleh si pemberi pesan atau komunikator dan yang menerima pesan atau komunikan. Nah, dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif, perlu memperhatikan unsur komunikasi dalam berkomunikasi secara lisan. Di antaranya, yang pertama adalah penggunaan istilah. Komunikator baik pendidik, orang dewasa ataupun guru harus memilih penggunaan istilah dengan tepat agar para komunikan, yaitu pihak penerima pesan dalam hal ini anak usia dini atau anak didik, lebih cepat memahami apa yang disampaikan. Kemudian, yang kedua berkesinambungan. Komunikator memiliki perencanaan sebelum melakukan komunikasi terhadap komunikan. Nah, yang ketiga ada aba-aba untuk berpindah tema. Guru harus memberikan aba-aba melalui berbagai cara yang tepat agar para siswa mengerti akan adanya topik baru yang harus dicermati. Hal ini akan menjadikan efektifnya suatu komunikasi. Siswa akan mempersiapkan diri menyambut hal-hal baru atau topik baru. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Perkembangan bahasa pada anak meliputi kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca. Strategi komunikasi terhadap anak usia dini adalah komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif adalah adanya yang saling memahami apa yang dimaksud oleh si pemberi pesan dan yang menerima pesan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.